Waktu yang lalu terjadi kerusuhan di berbagai negara, salah satunya Indonesia, dan ini betul-betul menjadi catatan bagi kita, khususnya menjadi catatan yang kita kenal dengan nama Agustus Kelabu dan Black September. Alhamdulillah, kerja keras dari rekan-rekan, kita bisa mengembalikan situasi keamanan, dan 1.071 orang saat ini kita lakukan penegakan hukum. Sementara di Nepal, di Perancis, di Peru, di India, ini terjadi dampak yang sangat luar biasa, dan bahkan sampai terjadi turunnya pemimpin. Kemudian dalam hal penanganan unjuk rasa, tentunya ini juga menjadi bagian yang harus terus kita lakukan perbaikan, evaluasi. Di beberapa negara tentunya memiliki pola-pola penanganan dan pengamanan unjuk rasa, baik di Perancis, Jerman, Jepang, dan 2 minggu lagi kita akan melaksanakan apel Kasatwil, di mana di dalamnya kita juga sedang mencari formula terbaik terkait dengan masalah pola penanganan unjuk rasa, sehingga yang kita lakukan mulai yang unjuk rasa yang sifatnya kebebasan berekspresi, sampai dengan penanganan aksi kerusuhan, sehingga yang kita lakukan bisa betul-betul terukur, tegas, humanis, namun juga mengurangi jumlah korban yang ada. Oleh karena itu tentunya terkait dengan tahapan penggunaan kekuatan yang ada, nanti akan terus dilakukan perbaikan. Tolong ini betul-betul dipahami, dipelajari, sehingga pada saat rekan-rekan harus turun di lapangan, khususnya pada saat menggunakan tahap-tahap penggunaan kekuatan, rekan-rekan kemudian tidak ragu-ragu karena semuanya paham, khususnya terhadap hal-hal yang bisa membahayakan jiwa, membahayakan nyawa, baik bagi masyarakat maupun rekan-rekan tidak ragu-ragu lagi. Kemudian kemampuan rekan-rekan sebagai pasukan kontingensi tentunya juga harus terus dilatihkan. Kita sepanjang tahun selalu mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan masalah penanganan konflik sosial, penanganan bencana alam, penanggulangan teroris, yang ini selalu kita siapkan. Demikian juga kita terus mempersiapkan dan menambah perkuatan untuk Brimob, baik di Kor Brimob sendiri, kemudian di Pas Pelopor, dan juga Sat Brimobda daerah. Persebaran pasukan dan bagaimana pengaturan terhadap potensi-potensi ancaman yang ada terkait dengan penggunaan kekuatan. Kita sudah menetapkan penggunaan kekuatan pada saat siaga 3, 25%, pada saat siaga 2, 50%, pada saat siaga 1, 75%. Tolong ini juga dilatihkan, sehingga pada saat kita menetapkan kita siaga berapa, pasukannya dari mana, surplusnya seperti apa, alat-alat yang akan dibawa, semuanya dalam kondisi siap. Waktunya kita ukur, sehingga kemudian pengalaman yang ada pada saat kita kemudian harus mengerahkan pasukan, kita dalam kondisi yang siap. Tentu ini yang tentunya harus terus kita persiapkan. Kemudian pengalaman terakhir kemarin, kita juga tentunya ingin peristiwa yang terjadi tersebut tidak terulang lagi, khususnya terkait dengan ibu kota. Oleh karena itu saat ini kita sedang menambah perkuatan personil, dan kita harapkan kekuatan yang ada ini bisa menambah kekuatan untuk melaksanakan pengamanan di ibu kota dengan kemampuan PHH dan anti anarkis. Kemudian selanjutnya, beberapa waktu yang lalu terjadi kerusuhan
di berbagai negara. Salah satunya Indonesia, dan ini betul-betul menjadi catatan bagi kita, khususnya menjadi catatan yang kita kenal dengan nama Agustus Kelabu dan Black September. Alhamdulillah, kerja keras dari rekan-rekan, kita bisa mengembalikan situasi keamanan, dan 1.071 orang saat ini kita lakukan penegakan hukum. Sementara di Nepal, di Perancis, di Peru, di India, ini terjadi dampak yang sangat luar biasa, dan bahkan sampai terjadi turunnya pemimpin di negara tersebut. Alhamdulillah dengan kerja keras rekan-rekan, kita bisa menghadapi itu semua, dan saat ini keamanan bisa kita pulihkan. Selamat untuk rekan-rekan. Saya masih ingat bagaimana saat itu saya didampingi beberapa senior-senior, termasuk di dalamnya ada Pak Imam. Kita ngambil suatu keputusan pada saat malam itu kita berunding untuk mengambil langkah yang diperlukan, dan alhamdulillah itu juga yang bisa membuat moral rekan-rekan semuanya kembali bangkit, dan kemudian kita bisa mengambil alih situasi keamanan. Khususnya anak-anak saya, adik-adik saya yang berada di Kuitang. Saat itu situasinya mencekam, namun alhamdulillah semuanya bisa kita kembalikan. Demikian juga dengan yang ada di tempat-tempat lain. Terima kasih untuk semuanya. Sudah Kuitang untuk seterusnya dan selanjutnya untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehormatan Korprimo pertama diberikan kepada Bapak Dr. Nyoman Adi Suryatyana SE, ME, MAK, C. Mohon izin untuk foto kami mandu. 1.
Tumpeng merupakan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di hari ulang tahun Korbrimob Polri ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keberkahan dan ridhonya untuk pengabdian anggota Korbrimob Polri seluruh negeri tercinta ini. Potongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Dansat KBRN Pasukan Gegana Korbrimob Polri. Potongan tumpeng ini akan diberikan kepada Komisaris Besar Polisi Yopi Indra Prasetya Sepang SIK MSI. Dansat KBRN merupakan Dansatgas Dekontaminasi penanganan udang yang tercemar radioaktif di Kemudian kemampuan dalam intensitas tinggi terorisme. Kemudian saat ini di wilayah-wilayah industri kemampuannya. Motornya dia sedungu ini. Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000